Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam MIS chapter 9 Achieve memperoleh operational excellence dan kedekatan konsumen melalui enterprise application. Tujuan pembelajaran di sini kita akan menjelaskan bagaimana bisnis maksudnya enterprise application dengan hubungannya dengan bisnis, kemudian supply chain management system dengan bagaimana kemudian dengan bisnis dan CRM dengan bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh enterprise application. Kemudian menjelaskan bagaimana teknologi baru digunakan oleh enterprise application. Kita bahas pertama kali yaitu enterprise system, dan kemudian SCM dan CRM, supply chain management dan customer relationship management. Keduanya itu adalah bagian daripada enterprise system. Enterprise system adalah, seperti kita ketahui, sistem itu bermacam-macam ya. Dalam perusahaan kita memiliki beberapa sistem yang berjalan dengan tujuan tertentu. Istilah enterprise system ini adalah untuk memberi gambaran bahwa sistem itu sistem yang di manage itu secara keseluruhan dengan dalam konteks dan lingkup satu perusahaan, karena yang kita ketahui adalah sistem itu dalam perusahaan juga banyak sistem. Dalam tubuh itu terdapat berbagai macam sistem peredaran, sistem regenerasi, sistem kekebalan tubuh ya, sekarang lagi tren. Dan di perusahaan juga berbagai macam sistem penjualan, sistem pemasaran dan sebagainya. Di enterprise system ini adalah sistem secara keseluruhan. Ya, konsep ini muncul adalah karena adanya aplikasi atau teknologi yang memungkinkan untuk hal itu dapat dilakukan. Jadi memungkinkan suatu software atau teknologi untuk dapat menghandle perusahaan dalam konteks keseluruhan ya, perusahaan dalam konteks keseluruhan. Maksudnya dalam hal ini sistemnya, kalau kita kembali ke definisi sistem, di mana merupakan satu kumpulan berbagai macam bagian-bagian yang memiliki tujuan yang sama dan saling kerjasama. Bagian-bagian ini adalah bagian dalam perusahaan yang kemudian menjadi satu tujuan dalam lingkup secara keseluruhan dalam perusahaan. Dan teknologi ini ya sudah berkembang lama ya. Nah, kemudian dan berkembang lama, dan juga teknologi ini sebetulnya lebih untuk perusahaan-perusahaan besar, mana kompleksitasnya cukup tinggi, bagian-bagian juga lebih banyak dan komponen-komponen yang lebih banyak juga.
sehingga akan tidak mungkin untuk mengelola tanpa adanya bantuan dari teknologi. Ya, untuk perusahaan-perusahaan kecil mungkin juga membutuhkan enterprise system juga ya, tergantung nanti bagaimana tingkat keadaan lingkungan dan secara internal maupun eksternalnya. Kemudian sehingga ada beberapa perusahaan yang belum memiliki enterprise system dan ada yang sudah, dan kemudian ada perusahaan lain juga ya, perusahaan yang belum, yang akhirnya akan mengadopsi sistem dan teknologi tersebut. Nah, sehingga ada proses-proses dalam tentunya, maksudnya untuk memulainya itu melalui beberapa tahap atau proses yang memiliki tingkat kerumitan dan permasalahan yang cukup signifikan dan tinggi, menyangkut biaya dan lain sebagainya. Ya, secara garis besar prosesnya adalah pertama yang dilakukan adalah memilih fungsi yang akan digunakan tersedia dalam sistem. Jadi di dalam sistem itu sudah tersedia berbagai macam fungsi, karena perusahaan itu juga karena perusahaan itu berbagai macam karakter dan sifat dan jenisnya, sehingga tentunya sistem yang tersedia itu, sistem yang ada itu menyediakan berbagai macam fungsi yang diharapkan bisa mengcover kebutuhan setiap perusahaan. Kemudian setelah memilih fungsi, maksudnya di software itu disediakan fungsinya, kemudian memetakan proses dalam bisnis dengan proses dalam software. Jadi perusahaan atau organisasi mengidentifikasi proses yang ada dalam perusahaan tersebut, kemudian disesuaikan dengan proses yang ada dalam software. Kemudian menggunakan tabel konfigurasi software untuk konsumisasi. Jika ada beberapa hal yang perlu dikustomisasi, artinya di situ tidak terdapat yang built-in ya, yang sudah tersedia dengan jelas dengan sama, maka dilakukan kustomisasi. Ya, dan ini adalah contoh kalau saudara bisa lihat di YouTube bagaimana kita bisa lihat di YouTube bagaimana konsep SAP ditawarkan di sini, dan bagaimana demo bagaimana implementasinya dijalankannya. Ini dari tahap awal implementasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini penawaran dari Oracle ERP Cloud ya. ERP Cloud. Ada berbagai macam penyedia software ini ya. Nah, salah satunya ERP Cloud ini. Dan kalau kita lihat di sini, modul-modul yang ditawarkan beberapa dari mulai sumber daya manusia dan CRM dan SCM-nya. Jadi kalau di sumber daya manusia sini bisa ditawarkan beberapa konsep atau aplikasi-aplikasi yang memberikan kemudahan dalam mengelola, misalnya mengelola bakat, reward, dan bakat kerja di sini untuk PLCM. Kemudian masalah keuangan, manajemen risiko, dan pengadaan dan sebagainya. Kemudian dalam pemasaran di sini ada dalam menghandle dengan pelanggan, masalah pelanggan di sini ada marketing, sales, dan
jasa dan sosial dan sebagainya. Uh, Ya ini dan kemudian tawaran-tawaran lainnya adalah dari supply chain. Ini ada supply chain. Nanti kita akan bahas tentang mengenai customer experience dan supply chain. Ini yang termasuk dalam CRM, dan ini adalah SCM. Ini ada tersedia berbagai macam aplikasi dan modul-modul yang ditawarkan di sini ya, oleh ini ya, oleh Oracle ya, salah satu penyedia software tersebut. Dan ya itu tadi gambaran dari salah satu penyedia, dan nanti ada berbagai macam. Kemudian apa sih keuntungan dari enterprise system? Karena sifatnya menghandle kegiatan secara keseluruhan, karena kita ketahui secara tradisional perusahaan memiliki sistem administrasi sendiri ya pada umumnya, lalu enterprise system ini menghandle semua sistem dan bagian-bagiannya menjadi terintegrasi. Nah, kemudian nilai bisnisnya apa dari enterprise system ini? Yaitu meningkatkan efisiensi operasional ya, karena semuanya serba terintegrasi ya, jadi komunikasi lebih lancar dan prosesnya menjadi lebih baik. Kemudian informasinya selalu luas untuk mendukung pengambilan keputusan. Maksudnya nanti pengambil keputusan itu memiliki informasi sampai ke bawah, karena semuanya termonitor ya. Jadi bagian-bagian itu membuat laporan, lalu laporan itu akan terintegrasi dalam satu dashboard pemimpinnya. Kemudian meningkatkan kecepatan tanggapan terhadap permintaan pelanggan, ya, karena apa yang terjadi di pemasaran akan langsung bisa diketahui oleh pihak-pihak yang memang harus mengetahuinya informasi tersebut, misalnya bagian produksi atau bagian kegudang dan sebagainya. Kemudian tersedia alat analisis untuk mengevaluasi kinerja dan keseluruhan organisasi, seperti tadi yang dicontohkan ditawarkan oleh Oracle. Nah, ini seperti saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa perusahaan-perusahaan menawarkan ya. Ini ada SAP, Oracle, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, Salesforce, Workday, Sage, dan lain sebagainya ya. Saudara bisa lihat di YouTube, ini ada intinya ya, saudara bisa lihat di YouTube nanti saudara dari. Kemudian ada top 10 ya, ada urutan-urutan yang paling utama. SAP di sini ya, yang paling banyak menggunakan adalah SAP. Dan selanjutnya adalah supply chain management. Supply chain management ini adalah bagaimana mengelola rantai pemasok ya. Bagaimana mengelola rantai pemasok. Dan rantai pemasok ini ada dua model, yaitu upstream dan downstream dan internal supply. Maksudnya yang bagaimana menyuplai konsumer dan bagaimana perusahaan sendiri mendapat supply dari pemasok-pemasoknya. Oke, misalnya upstream dan downstream. Dan kemudian internal supply, bagaimana setiap bagian-bagian dalam proses produksi itu saling memberikan pasokan-pasokan baik suku cadang dan sebagainya. Kemudian ini contoh beberapa yang penawaran SCM ya, baik dari SAP dan dari Oracle Cloud dan sebagainya ya.
Kalau saudara di sini nanti bisa mendapat gambaran secara langsung apa yang ditawarkan oleh masing-masing vendor dari software tersebut. Tentunya kebanyakan memberi kemudahan ya dalam proses pengelolaan supply. Dan tentu kalau dalam suatu perusahaan besar ini sangat penting sekali ya, karena melibatkan banyak sekali pemasok supplier, dan banyak sekali supplier yang menawarkan juga, dan juga bagaimana cara menghandle ya supply tersebut, dan juga berkaitan dengan dan juga berkaitan dengan efisiensi bagaimana mengelola supplier tersebut dan pasokannya juga ya. Ini yang kemudian juga berkaitan dengan just in time strategi, safety stock, dan bullish effect, yang isu-isu maksudnya yang sangat berkaitan dengan SCM. Just in time strategi itu adalah bagaimana caranya pasokan persediaan itu sesuai ketika ada. Walaupun ini konsep yang sudah lama, tapi implementasinya memang sangat sulit di sini ya. Jadi baiklah, sebelum saya jelaskan dengan just in time, ini masalah yang ada dalam manajemen pasokan itu adalah, kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti saya misalnya ketika ingin memesan barang di satu online ya, di toko online tertentu, kemudian ketika saya tanya ketersediaan atau apa, kemudian lama responnya, akhirnya saya pilih di tempat lain ya gitu. Atau kemudian juga ada yang ketika saudara misalnya punya perusahaan, kemudian atau saudara membeli di suatu perusahaan, ketika diminta produknya tetapi mereka nggak punya kehabisan stok misalnya, akhirnya saudara akan memilih supply lain. Itu adalah bagian dari bagaimana cara itu adalah masalah-masalah yang dikelola ya dalam SCM. Jadi bagaimana barang itu tetap ada, produk itu ada. Tetapi masalahnya untuk ada itu tentunya banyak perusahaan yang akhirnya memproduksi atau membuat stok atau persediaan tertentu sehingga ketika pelanggan meminta, barang selalu ada. Nah, masalahnya adalah ketika membuat stok atau persediaan ini kan butuh biaya. Apalagi kalau misalnya 3-4 kali dengan jumlah omset yang ada gitu, ini kan sangat menyedot biaya ya. Dan tentunya kita harus perusahaan harus menyediakan ekstra uang untuk membuat produknya ya, berkali-kali lipat modalnya, terutama di modal kerja. Nggak cuma itu, kadang penyimpanan dan sebagainya butuh biaya, sehingga muncullah konsep just in time ini, yaitu bagaimana caranya produk itu tersedia, dibuat atau disediakan ketika ada pesanan, sehingga tidak ada persediaan, artinya zero inventory, persediaan tidak ada. Jadi barang ada,
barang diproduksi ketika ada. Dan itu adalah tantangan yang besar sekali karena itu melibatkan pemasok yang handal dan harus profesional dan harus selalu tersedia. Dan ada lagi selain just in time strategi, sebelumnya adalah safety stock. Kalau kita pelajari di mata kuliah ini kan ada economic quantity, bagaimana cara menghitung jumlah persediaannya yang paling ekonomis. Kemudian ada Bullish effect, di mana informasi itu kadang akan berubah ya dari satu informan ke informan yang lainnya, atau dari penerima satu ke penerima lainnya. Bagaimana sistem informasi memfasilitasi CCM? Informasi dari SCM, supply chain management, membantu perusahaan dalam menentukan kapan inovasi produksi disimpan dan dipindahkan. Karena terintegrasi antara gudang dengan pemasaran itu sudah terintegrasi, jadi mereka langsung mendapat info apa yang harus dibuat, dan komunikasi juga cepat karena masing-masing ya bagian itu memperhatikan, memonitor ya semua laporan yang ada terintegrasi, kemudian melacak status pesanan. Karena pesanan-pesanannya itu ketika suatu proses setelah melakukan suatu, dia akan buat laporannya dan akan teridentifikasi dan akan dapat lihat dengan yang lainnya, sehingga bisa dipantau. Kemudian ketersediaan dan meningkatkan ketersediaan. Karena masing-masing bagian gudang tentunya sudah langsung memberikan laporannya secara langsung ke bagian secara langsung ketika membuat laporan ya, ketika barang datang dan sebagainya dapat diketahui, sehingga mengurangi persediaan, transportasi dan biaya perizinan, dan melacak pengiriman kemana gitu. Kemudian merencanakan berdasarkan permintaan pelanggan sebelumnya. Karena pelanggan langsung terintegrasi dengan SCM tersebut. Kemudian komunikasi cepat dalam perubahan rancangan produk. Ketika produk itu dibuat rancangan baru, maka semua sistem akan dengan mudahnya menerima, karena di bagian perencanaan tentunya akan langsung mendapatkan info dan juga memberikan info terkait produknya. Dan softwarenya itu ada dua jenis, yaitu supply chain planning system dan supply chain execution system. Jadi di sini di planning itu ada modelnya ya, jadi bagaimana bentuk dari pengelolaan rantai pemasok ini. Kemudian ada perencanaan permintaan, kemudian optimasi sumber daya dan perencanaan pabrik. Maksudnya mempertimbangkan semua sumber daya dan sumber daya yang ada, kemudian karena terdata dengan baik ya. Kemudian menentukan level persediaan, safety stock ya istilahnya. Kalau tidak just in time system. Kemudian identifikasi model transportasi yang terbaik ya dan paling efisien. Nah, kalau di eksekusinya belum mengelola arus produk dan pusat distribusi dan gudang. Kemudian isu global supply chain, isu global dalam rantai pemasok adalah ada jarak geografi yang semakin luas, perbedaan waktu yang lebih besar, dan pertumbuhan dari negara yang berbeda. Karena perusahaan-perusahaan sekarang sudah banyak yang global ya. Pastinya
dalam isu global ini, perusahaan-perusahaan yang bergerak global ini tentu akan menghadapi luasnya jarak geografi dan sebagainya. Dan ini lebih dapat dibantu melalui internet ya. Ada workforce management, transportasi manajemen, logistik, dan outsourcing. Kemudian supply chain management itu ada yang bersifat push based model dan pull based model, di mana penentuan jumlah pasokan itu ditentukan oleh apabila dalam push based model jadi bagaimana perusahaan mampu membuat produk, lalu kemampuan membuat produknya, lalu bagaimana dia menentukan jumlah level dari persediaan. Tapi kalau pull based model itu bagaimana mengelola pasokan sesuai dengan apa yang diminta oleh oleh pasar ya, permintaan penawaran. Kemudian manfaatnya apa dari segi bisnis, yaitu meningkatkan permintaan dan penawaran. Dengan demikian tingkat ketersediaan, mengurangi tingkat ketersediaan. Kemudian meningkatkan artinya ketika pelanggan membutuhkan ketersediaan tanpa harus membuat persediaan terlalu banyak. Meningkatkan pelayanan pengiriman, kemudian mempercepat jarak waktu dari produksi hingga ke pasar, karena banyak kegiatan-kegiatan yang delay dihilangkan. Kemudian menggunakan aset lebih efektif ya. Salah satunya tentunya modal kerjanya ya, tidak terlalu banyak ditempatkan pada persediaan. Kemudian mengurangi biaya rantai pemasok. Yang paling tidak komunikasi dengan pelanggan mudah. Misalnya kalau kita lihat di sini ada Indomaret atau dan perusahaan retail yang lain yang tentunya informasi persediaan bisa langsung diketahui secara real time. Kemudian tentunya mereka jualan. Dan selanjutnya adalah CRM, Customer Relationship Management. Jadi bagaimana perusahaan bisa mendekatkan dirinya pada pelanggan. Kalau saya kasih contoh sebelumnya tadi, yang kalau saya ulang lagi contohnya seperti bagaimana ketika kita menanyakan produk di satu toko online lalu lama, karena kalau lama kan akhirnya kita dengan mudahnya mencari toko online lain, mencari penjual lain kan. Nah ini adalah hal-hal yang dihilangkan, yang dihandle ya oleh customer relationship management. Jadi bagaimana pelanggan itu dapat dilayani dengan baik, yaitu menangkap dan apa saja yang ada dalam CRM system, yaitu menangkap dan mengintegrasikan data dari seluruh organisasi, maksudnya berkaitan dengan pemasaran dengan customer. Kemudian konsolidasi dan analisa data pelanggan, dan kemudian distribusi informasi pelanggan ke berbagai sistem dan customer transparan lintas perusahaan. Maksudnya customer transparan ini dimana customer bisa berkoneksi secara langsung dengan perusahaan, titik-titik poinnya yang dari mana saja. Kemudian menyediakan sudut pandang pelanggan tunggal sebagai perusahaan. Jadi masing-masing bagian dalam perusahaan itu tidak memiliki konsep yang sama pelanggan, baik siapa dan bagaimana harus menghandle pelanggan tersebut. Secara garis besar, customer relationship management itu memiliki tiga dimensi, yaitu penjualan, pemasaran, dan layanan. Penjualan dan pemasaran beda ya. Bedanya di mana? Kalau dalam akuntansi pokoknya kalau penjualan ya merupakan pendapatan ya, tapi
tapi kalau pemasaran bagaimana caranya sampai penyerahan barang sampai uangnya diterima ya, gitu. Sampai jadi kas. Gitu. Kemudian juga ada layanan yang berkaitan dengan consumer tentunya. Maksudnya tidak hal ini ya dalam yang tersedia dalam CRM. Yang lebih komprehensif itu ada partner relationship management dan relationship management. Kemudian diikuti berikut yaitu Salesforce automation, customer service dan marketing. Maksudnya bagaimana cara orang beli dengan secara otomatis mudah, langsung tanpa harus melewati berbagai kegiatan manual ya. Dan ada customer service yang bisa mengendalikan secara langsung, secara cepat bagaimana keluhan atau keinginan pelanggan. Dan kemudian juga ada marketing, bagaimana memberitahu kepada consumer baru dan lama tanpa utang. Kemudian operational CRM dan analisis CRM. Nah ini ada apa yang bisa dilakukan oleh CRM ya, dari data pelanggan yaitu penjualan, dan lain-lain. Kemudian apa nilai bisnisnya, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya yang lebih rendah dalam akuisisi dan retensi pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Kemudian berkurang churn rate ya, jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau jasa dari perusahaan. Kemudian, nah ini adalah contoh-contoh dari CRM yang banyak contoh dari CRM yang ditawarkan ya, baik CRM pada perusahaan besar atau kecil. Kalau ini maksudnya perusahaan besar, untuk perusahaan besar CRM dan ini juga untuk perusahaan kecil ya. Itu tadi ada berkaitan dengan bagaimana operasional excellence melalui software enterprise system ya, di mana terdapat juga di situ CRM dan SCM. Ya, ini tentunya ini berkaitan dengan perusahaan dengan skala besar ya. Maksudnya untuk dalam SCRM misalnya untuk menghitung jumlah pelanggan yang cukup banyak dan sebagainya. Dan dalam SCM di mana harus mengambil banyak perusahaan, banyak pemasok ya. Karena perusahaan besar biasanya banyak item-item baik dalam produknya, baik dari operasional lainnya juga ya. Baiklah, itu saja yang mesti dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.